Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, kelas K5 20 AR. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis kuliner seblak. Agendanya yaitu ada latar belakang, isi bisnis seblak, modal atau aspek keuangan, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia dan yang berbahaya. Sebagai masyarakat kelas bawah, memilih makanan hanya pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan, tidak memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itu, kami membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pangan, maka semakin meningkatnya keanekaragaman kebutuhan masyarakat terutama dalam hal makanan. Di Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman makanan, dan setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Dilihat dari sosial budaya, tingkah laku, atau dari segi kebiasaan, semua dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat tinggal, iklim, atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka juga kreatif dalam membuat jajanan dari beberapa daerah. Saya akan membuat jajanan khas Bandung yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasa oleh masyarakat kota Jakarta yang mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak. Selain rasanya yang enak dan pedas, harganya relatif murah, terjangkau oleh semua kalangan dan bahannya mudah didapat, serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Dari penjelasan di atas, sangat potensial bila saya mengembangkan usaha seblak. Karena sebagian dari masyarakat pada saat ini sangat menggemari makanan khas Sunda yang satu ini. Alasan saya berniat untuk merintis usaha seblak dan usaha yang saya beri nama atas kesempatan bersama, yaitu Seblak Misaf. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli seblak dengan keunikan nama yang membuat orang menjadi penasaran dan mencobanya. Selanjutnya ada alasan memilih bisnis kuliner seblak. Menciptakan dan mengembangkan makanan khas Sunda yang kenyal dan pedas sehingga dapat disukai oleh masyarakat Jakarta dengan membuat seblak yang beraneka dengan berbagai hiasan makanan lain yang dicampur sesuai dengan kesukaan konsumen yang membeli. Alasan lainnya yaitu yang pertama ada memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan. Yang kedua, mengisi waktu luang. Ketiga, memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat. Keempat, memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga untuk harga jual seblak per porsi sebagai berikut. Seblak setengah porsi 5.000, seblak satu porsi 10.000. Selanjutnya ada produk dan operasional. Yang pertama ada peralatan yang dibutuhkan. Dalam pembuatan seblak, banyak membutuhkan peralatan, di antaranya yang pertama ada kompor gas, tempat memasak seblak, peralatan makan. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku untuk seblak adalah
Yang pertama, bawang putih, kencur, cabai, rawit, garam dan penyedap secukupnya, telur, daun bawang jika suka. Bahan yang akan dimasak untuk seblak berbagai macam, yaitu ada bakso, kerupuk, kue tiaw, makaroni, ceker ayam, dan sosis. Selanjutnya di sini ada modal atau aspek keuangan. Modal yang diperlukan itu ada kursi senilai 3 juta, etalase senilai 2 juta, satu buah kompor gas senilai 250.000. Jadi, total keseluruhan modal yang diperlukan yaitu 5.350.000. Selanjutnya ada modal tetap per bulan. Yang pertama ada itu sewa bangunan 3 juta rupiah, gaji karyawan 2 orang senilai 2.400.000, satu buah tabung gas 12 kilo 155.000, lain-lainnya senilai 445.000. Jadi, total keseluruhan modal tetap per bulan yaitu 6 juta rupiah. Di sini juga ada bahan-bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada bawang putih 5 kilo senilai 200.000, kencur 5 kilo senilai 100.000, cabai rawit 5 kilo senilai 250.000, garam dan penyedap rasa senilai 200.000, telur 10 kilo senilai 260.000, daun bawang 5 kilo senilai 200.000, bakso 10 bungkus senilai 100.000, ceker ayam 10 kilo 200.000, kue tiaw 10 bungkus senilai 40.000, makaroni 10 bungkus senilai 20.000, sosis 10 bungkus senilai 150.000. Jadi, total keseluruhan dari bahan-bahan tersebut yaitu senilai 1.720.000 rupiah. Dan di sini ada hitungan rugi atau laba, pendapatan per hari. Harga per porsi seblak 10.000 dikali 100 porsi. Jadi 10.000 dikali 100 porsi senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan per bulan. Pendapatan per hari dikali jumlah hari kerja senilai 1 juta rupiah dikali 25 hari kerja sama dengan 25 juta rupiah. Dan di sini juga ada rincian modal dan pendapatan. Dari rincian modal dan pendapatan yang tercantum di atas, keuntungan atau laba yang didapat tiap bulan yaitu sebagai berikut. Pendapatan per bulan 25 juta, modal per bulan 6 juta. Jadi, laba yang didapat dari pendapatan per bulan dan modal per bulan yaitu senilai 9 juta rupiah. Di sini juga ada mau dibawa kemana bisnis ini nantinya. Bisnis seblak nisat ini akan saya kembangkan sampai terkenal dan membuka cabang baru di berbagai daerah dan kota yang sangat strategis dan mudah dicari.
Bisnis ini akan kami promosikan di media sosial seperti Shopee, GoFood, Instagram. Dengan membuka bisnis seblak ini akan sangat senang dalam menjalankannya. Semakin berkembangnya usaha seblaknya saat ini, akan banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencoba seblak tersebut. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang saya dapat, membuka usaha dalam menjual seblak dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan atau jajanan dari Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi kota Jakarta. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Membuka usaha seblak memerlukan modal yang tidak cukup besar karena bahan-bahan membuat seblak termasuk murah. Jadi, saran saya, sebelum membuka usaha, sebaiknya menetapkan dulu usaha apa yang ingin dibuat dengan perkira-kiraan mengenai modal dan keuntungan yang didapat. Pilihlah usaha yang banyak dicari atau dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya, seorang wirausaha harus percaya diri, tidak mudah menyerah, gigih, dan memiliki keuletan serta mampu berkomunikasi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.